Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Tasrida dari SMP Negeri 3 Tanjung, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Brebes. Bapak dan Ibu guru hebat, di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi 1.4.A.8 tentang budaya positif dengan keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Di sini saya akan memperkenalkan Ibu Ririn Hamidatus Syarafatin sebagai fasilitator saya dari BPGP Jawa Tengah dan Bapak Suyatno sebagai pengajar praktek saya dan saya sendiri Tasrida, calon guru penggerak Angkatan 8. Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita belajar bersama tentang keterkaitan antar materi. Materi yang pertama yaitu modul 1.1 dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Materi yang kedua yaitu modul 1.2 dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian materi yang ketiga dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Kemudian yang terakhir ada materi yang keempat yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah gambaran akhir tujuan dari keterkaitan beberapa materi. Dengan modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 dengan nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 dengan visi guru penggerak, dan modul 1.4 dengan budaya positif. Dari beberapa keterkaitan antar modul tersebut, tujuan akhirnya yaitu dengan menerapkan profil pelajar Pancasila kepada seluruh peserta didik. Kemudian di sini ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya di dalam pembelajaran dan di dalam lingkungan sekolah. Kemudian ada pendidikan menghamba pada murid, yaitu pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Yang selanjutnya ada guru ibarat petani, bahwa sekolah ibarat lahan atau tanah dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan cara merawatnya. Berarti dapat disimpulkan bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kita sebagai guru harus menuntun murid tanpa harus memaksakan kehendaknya. Pada keterkaitan materi yang kedua yaitu modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, bahwa dari penguatan Ki Hajar Dewantara tersebut maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Di sini ada 5 nilai guru penggerak. 1. Mandiri, yang berarti guru dapat memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik di lingkungan sekitarnya maupun di sekolah. Yang kedua ada reflektif, yaitu aktif, terus-menerus, gigih, dan mempertimbangkan dengan seksama tentang segala sesuatu yang dipercaya kebenarannya. Yang ketiga ada inovasi, yaitu mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru atau ide dengan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan yang ada. Yang keempat ada kolaboratif, yaitu kerjasama dengan pihak lain dalam mencapai tujuan. Dan yang kelima berpihak pada murid, yaitu mengutamakan kepentingan perkembangan murid secara
acuan utamanya. Kemudian ada 5 peran guru penggerak. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran atau yang disebut dengan well-being, yaitu ekosistem pendidikan sekolah, yang berarti seorang guru menjadi seorang pemimpin yang menitik beratkan pada komponen yang terkait erat dengan pembelajaran. Kemudian yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yaitu guru harus mampu menjadi coach dan mentor bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga ada mendorong kolaborasi, yaitu berkolaborasi atau bekerja sama yang dilakukan oleh para guru baik antar teman sejawat atau dengan rekan guru di sekolah yang lain. Kemudian yang keempat ada mewujudkan kepemimpinan pada murid, yaitu memberikan dorongan dalam peningkatan kemandirian dan kepemimpinan peserta didik di sekolah. Dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi, yaitu berpartisipasi aktif dalam memuat komunitas belajar untuk para rekan guru baik di sekolah maupun di wilayahnya. Berikut ada keterkaitan antar materi yang ketiga, yaitu modul 1.3 visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah-langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan baca. Berikut adalah tahapan baca. Yang pertama, buat pertanyaan, yaitu menentukan arah atau mendefinisikan pertanyaan dengan beberapa perubahan. Kemudian yang kedua ada ambil pelajaran, yaitu menyusun pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan, potensi, ataupun peluang lewat penyelidikan ataupun mengidentifikasinya. Yang ketiga ada gali mimpi, yaitu menyusun deskriptif kolektif bila mana inisiatif terwujud, kemudian membayangkan dan menggambarkan masa depan, kemudian gambaran masa depan tersebut dimunculkan dari contoh-contoh yang ada dari masa lalu ke bagian yang positif. Kemudian ada yang keempat, jabarkan rencana, yaitu mendefinisikan tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil yang sederhana yang dapat dilakukan segera, dan langkah-langkah berani atau terobosan tersebut akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Kemudian yang kelima ada atur eksekusi, yaitu menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan. Kemudian hal tersebut adalah merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan. Kemudian koleksi materi selanjutnya yaitu modul 1.4 budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan baca tersebut akan muncul pembiasaan yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Berikut refleksi pertanyaan. Pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Berikut refleksi pernyataan. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari pada modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan pengharapan, posisi kontrol guru,
kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pada nomor 1, disiplin positif, yaitu disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan percaya diri. Yang kedua, ada nilai kebijakan dan keyakinan kelas. Bertujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mulia yang dianut seseorang. Yang ketiga, ada posisi kontrol guru. 1. Pemberi hukuman, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Pemantau, 4. Teman, dan 5. Manajer. Kemudian yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar hidup. Kedua, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan dasar penguasaan. Yang keempat, kebutuhan dasar kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan dasar kesenangan. Kemudian pada poin yang kelima tentang segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Refleksi pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Yaitu setelah saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan murid dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positifnya, dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol yang saya selama ini sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan refleksi yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah Anda? Yaitu pengalaman saya yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan siswa sebagai manajer. Begitu juga posisi kontrol kita sebagai guru sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu, memperlakukan siswa sebagai suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Refleksi pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam mengenai kasus indisipliner murid. Karena dengan menerapkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Dan saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Refleksi pertanyaan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut,
Hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang sudah menerapkan? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan keyakinan kepada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi kontrol seorang manajer. Refleksi pertanyaan ke-6. Sebelum mempelajari modul ini, kita berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol guru. Posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda sekarang dan apa perbedaannya? Jawabannya, sebelum saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau, saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Kemudian setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer saat saya mampu memposisikan diri saya sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Refleksi pertanyaan yang ke-7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mengimplementasikannya? Jawabannya yaitu, sebelumnya saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahap restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Namun, saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa untuk melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Berikut adalah refleksi pertanyaan yang terakhir. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adalah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Jawabannya yaitu, hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik antar semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun di sekolah, serta sarana-prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Dari koneksi antar materi pada modul 1.4, materi yang saya paparkan semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.